二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。Ini adalah sebuah kisah persahabatanku dan teman-teman aku. Bagaimana hal yang hampir memisahkan kami malah membuat persahabatan kami makin erat. Ingin tahu kisahnya? Tontonlah hingga akhir. Pertama-tama, ayo kita kenalan dengan teman-temanku. Ini Damar, orang Jawa. Dia sukanya bercanda, walaupun agak garing sih. Ini Laras, dia aslinya orang Bugis. Tapi sepertinya dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Kelihatannya sih sudah jadi warga BSD akut. Ditanya apa soal Bugis juga nggak tahu kayaknya. Kalau ini Siska, aku paling dekat dengannya. Dia asal Kalimantan, tapi sejak SD dia sudah pindah untuk menetap di sini. Nah yang ini Nara, satu-satunya teman senasib seperjuangan. Karena kita sama-sama anak rantau dari luar pulau. Tapi kalau Nara asalnya dari Aceh. Kalau yang paling cantik ini sudah pasti aku. Hai, aku Mawar dan aku dari Sulawesi. Sudah setahun ini aku merantau dari rumah. Kangen banget jujur sama rumah. Oke, kalian pasti udah gak sabar ya? Ya udah, kita langsung spill aja ya. Kita berlima sudah bersahabatan selama 2 semester ini. Dari awal mahasiswa baru sampai sekarang ini. Dan kita juga sudah berbagi suka dan duka bersama. Hingga berjuang menghadapi kerasnya dunia perkuliahan bersama. Namun pada suatu momen, ada hal yang hampir merusak semua itu. Sederhana namun bermakna. Jadi gini. Woi, ngapain pada? Ngerjain tugas mulu. Ya, man. Jangan deket-deket, kamu bau tahu keringetan. Orang namanya habis main basket. Yaudah nih, gue lap keringetnya. Jangan bilang lo pakai baju itu pamali nggak kalau di Aceh. Yang bener aja, jangan segini masih zaman-zaman pamali. Nih, gue lagi nih keringet gua. Nggak percaya terserah lo deh. Orang di Aceh aja udah ada peraturannya, kita harus natin lah. Ayolah, nih lu makan aja lu nih biar diem. Ini mana makanan? Gue butuhnya real food. Ih, di daerah gue makanan tuh nggak boleh nolak, nanti kena imbasnya. Elah, jadi bahas ginian, snack-snack doang gini. Mana kenyang? Ih, yaudah kalau gitu sih balikin gue aja makanannya. Ih nggak boleh tahu di Sulawesi itu diajarin ya. Kalau lu udah ngasih, lu nggak boleh ngambil lagi. Pali. Ayolah, kok malah gue kena juga. Itu kan si Banto nggak mau makanannya masa dibuang. Iya gue paham. Tapi yang kayak tadi Nara bilang, dia kan udah punya peraturan sendiri. Gue juga punya peraturan sendiri dari Sulawesi. Harusnya lu juga bisa menghormatin dong. Ah, kalian semua ribet. Percaya ini, percaya itu. Pamali ini, pamali itu. Ini udah zaman modern. Ngapain kalian masih percaya gitu? Guys, gue jadi kepikiran di Bugis tuh ada suku yang semuanya pakai baju hitam kan, terus kita nggak boleh ambil barang mereka. Keren ya? Laras. Ya maaf sih, gue kira biar gak open aja. Ya udahlah, ngapain juga bermasalahin soal itu. Namanya juga Indonesia banyak ya orangnya. Mau dari Bugis, mau dari Kalimantan, mau dari Sulawesi. Ya kita masing-masing punya beragamnya sendiri lah, tradisi sendiri, pamannya sendiri. Yang penting kita bisa hargain satu sama lain sih. Jadi gue minta maaf. Sis, kalau misalnya gue belum bisa respect sama Amalia sama peraturan. Gue juga minta maaf sih tadi harusnya gue lebih respect sama Pak Mali lo. Lu juga gue minta maaf tadi gue maksa banget ngasih lo makanannya. Gue juga minta maaf nih kalau semua jadi kayak kebawa emosi gini. Gue juga yang mulai semua, sorry ya. Jadi gini suasananya, seharusnya sih gue yang paling minta maaf ya, soalnya tadi kayak gue marah-marah gak jelas. Seharusnya tuh berarti gue lebih menghormati tradisi kalian, karena pada nyatanya kalian punya kepercayaan masing-masing. Dan gue pun sendiri tanpa disadari gue menjalankan kepercayaan itu. Jadi di keluarga gue menjalankan kepercayaan yang gue percayai.
misalnya makan itu sebenarnya kita tuh harus habis nasinya, nggak boleh sisa, agar keluarga dari kita semua tuh lebih harmonis ke depannya. Pantesan lu kalau makan bersih banget ya. Aku juga mau bilang. Kenapa? Nggak tahu sih, kayak deg-degan aja. Ya Laras. Seru kan ceritanya? Jadi, moral dari cerita ini adalah bahwa kearifan lokal ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern saat ini, baik sekarang maupun di masa depan. Mereka mengajarkan tentang kebersihan, penghargaan, tanggung jawab, identitas budaya, dan keberlanjutan yang semua penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih harmonis, apalagi untuk anak-anak muda seperti kita. Lalu, kearifan lokal apa aja sih yang terkandung dalam cerita? Tonton lebih lanjut. Oke, ungkapan dari Talhap Iebak Mukang Baja ini berasal dari bahasa Aceh yang berarti air menetes ke wajah dengan baju. Dalam konteks budaya Aceh, ungkapan ini bisa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang masa kuyup. Seperti setelah terkena hujan, selain makna literalnya, ungkapan ini juga dapat mencerminkan perasaan atau situasi tertentu, seperti kelelahan atau ketidaknyamanan akibat kondisi dari bahasa tersebut. Dengan demikian, Talhap Iebak Mukangon Baja ini mengandung makna fisik dan emosional yang lebih dalam di dalam percakapan sehari-hari dengan masyarakat Aceh itu sendiri. Kepuhunan adalah kepercayaan yang ada di berbagai daerah Indonesia, terutama di Kalimantan, yang terkait dengan musibah atau kecelakaan jika menolak makanan atau minuman yang ditawarkan oleh tuan rumah. Meskipun tidak memiliki penjelasan logis, banyak masyarakat percaya dan menghormati tradisi ini. Misalnya di Samarinda, seorang pria bernama Amin mengalami kejadian di mana temannya mengalami kecelakaan setelah menolak makanan yang ditawarkan. Percayaan ini juga terkait dengan tokoh leluhurnya, makhluk mitos, dan elemen alam seperti air, hutan, atau gunung. Kepuhunan sering terjalin dengan praktik mistik lain seperti perdukunan dan animisme. Cincin pelok adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain. Kita harus memberi sesuatu dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan adanya imbalan. Hal ini membantu mempererat hubungan sosial dan menghindari kita dari adanya kekecewaan. Konsep ini juga mencerminkan nilai-nilai tradisional dan pendidikan moral yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suku Kajang adalah salah satu suku yang tinggal di wilayah Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Salah satu ciri khas suku Kajang adalah pakaian tradisional mereka yang serba hitam, yang melambangkan kesederhanaan dan kejujuran. Dalam kepercayaan dan adat istiadat suku Kajang, terdapat keyakinan bahwa barang-barang milik mereka tidak boleh diambil oleh orang luar. Hal ini erat kaitannya dengan filosofi hidup mereka yang menghormati hak milik dan menjaga keseimbangan alam. Aja buang sega sisa makan berasal dari bahasa Jawa yang berarti jangan membuang nasi sisa makan. Ungkapan ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting dengan konteks modern yang memiliki signifikansi yang mendalam baik masa kini maupun masa depan. Nasihat ini mengajarkan beberapa ajaran seperti tentang tidak membuang makanan, mengingatkan kita untuk tidak membuang makanan, terutama nasi yang merupakan makanan pokok, mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan mengonsumsi makanan secara bijaksana. Yuk kita bahas relevansi kearifan lokal tersebut dengan zaman sekarang. Pertama adalah Talhap Iebak Mukangon Baja dari Aceh. Relevansinya adalah menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan. Lalu nilai masa depannya adalah mengajarkan generasi yang mendatang akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua adalah kepenuhan dari Kalimantan. Relevansinya adalah menghargai pemberian orang lain dan juga berbagi rezeki. Lalu nilai masa depannya adalah membangun komunitas melalui tindakan-tindakan kebaikan kita. Dan yang ketiga, cincin pelok dari Sulawesi. Relevansinya adalah mengingatkan kita ataupun mengajarkan kita tentang bertanggung jawab atas tindakan kita. Lalu nilai untuk masa depannya adalah mengajarkan tanggung jawab, integritas atas apapun yang ingin kita lakukan atau telah kita lakukan. Lalu selanjutnya terdapat suku Kajang yang berasal dari Bugis, di mana referensinya dengan sekarang mereka mengajarkan untuk selalu melestarikan budaya-budaya yang ada. Terlebih lagi di zaman era globalisasi ini sudah banyak budaya-budaya yang terancam dan tidak terlihat oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita harus selalu menghormati hak budaya Indonesia. Dan
untuk nilai di masa depannya, kita diajarkan untuk terus serta melestarikan budaya-budaya yang ada sehingga budaya Indonesia tetap terjaga walaupun kita sudah memasuki era globalisasi ini. Dan yang kelima, terdapat pepatah dari Jawa yaitu aja buang sega sisa mangan, yang berarti kan kita diharuskan untuk tidak boleh membuang makanan. Dan referensinya dengan sekarang itu terkait dengan isu kelaparan dan pemborosan makanan, di mana masyarakat sekarang banyak sekali yang tidak menghargai rezeki dan melakukan pemborosan makanan dengan membuang-buang makanan. Maka dari itu, untuk nilai di masa depannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai rezeki-rezeki yang ada dengan tidak membuang-buang makanan, sehingga kita juga bisa turut menghormati orang lain yang terdapat isu kelaparan. Nah, secara keseluruhan, nilai kearifan lokal ini sangat berguna untuk kehidupan modern, baik sekarang maupun di masa depan. Karena hal-hal ini terkait dengan kebersihan, penghargaan, identitas budaya, dan keberlanjutan yang dapat diaplikasikan untuk membuat masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan lebih baik serta lebih berkembang, sehingga Indonesia dapat terus maju dengan kearifan lokalnya. Oke, sekarang kami akan membahas mengenai hubungan antara sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dengan topik yang kami bahas yaitu mengenai kearifan lokal dari suku-suku di Indonesia. Nah, suku di Indonesia sendiri terdiri dari 1340 suku, di mana itu bukan merupakan jumlah yang sedikit, melainkan banyak atau sangatlah banyak. Nah, bagaimana jika suku-suku ini tidak bersatu atau tidak memiliki hak yang sama? Tentulah akan terjadi konflik dari masyarakat, dari suku-suku itu sendiri. Dikarenakan suku ini juga beda ras, beda agama, maka akan terjadi konflik yang bisa lebih jauh, yang bisa memiliki dampak ke politik maupun ekonomi. Nah, berikutnya adalah hubungan dari sila ketiga dan juga topik yang kami bahas mengenai kearifan lokal. Jadi hubungannya itu apa? Dari kata persatuan saja sudah jelas sekali. Persatuan berarti sebuah kelompok yang menjadi bersatu. Kalau misalnya kita lihat kembali kearifan lokal Indonesia itu apa? Ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu salah satu kearifan lokal. Dan kalau misalnya kearifan lokal dari budaya-budaya Indonesia bersatu, itu menciptakan persatuan yang menjadikan persatuan Indonesia. Salah satunya ada sila ketiga. Jadi hubungan yang paling terlihat sekali dari budaya-budaya Indonesia yang bersatu itu sudah menjadi Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.